Shalom, saya akan membaca dari buku Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Ellen G. White, bab 1, Maksud Allah bagi Jemaatnya. Jemaat adalah alat yang ditentukan oleh Allah untuk keselamatan manusia. Jemaat itu telah diorganisasikan untuk pelayanan, dan tugasnya ialah membawa kabar Injil ke seluruh dunia. Dari mulanya telah menjadi rencana Allah bahwa melalui sidangnya akan dipantulkan kepada dunia kepenuhannya dan kecukupannya. Anggota-anggota gereja atau jemaat yaitu mereka yang telah dipanggilnya dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib, haruslah menunjukkan kemuliaannya. Jemaat itu adalah tempat penyimpanan kekayaan anugerah Kristus, dan melalui sidangnya itu akhirnya akan dinyatakan bahkan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, pertunjukan yang terakhir dan sepenuhnya dari kasih Allah. Efesus 3 ayat 10. Banyak dan ajaiblah perjanjian yang dicatat dalam kitab suci mengenai jemaat itu. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayat 7. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka, kaum Israel, adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan Aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel 34 ayat 26, 29 sampai 31. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Yesaya 43 ayat 10 sampai 12, Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Pada waktu Aku berkenan, Aku akan menjawab engkau, dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yesaya 49 ayat 8 sampai 16. Jemaat itu adalah benteng Tuhan, kota perlindungannya, yang dipertahankannya dalam dunia yang memberontak. Sesuatu pengkhianatan kepada jemaat adalah pengkhianatan kepadanya yang telah membeli manusia dengan darah anaknya yang tunggal. Dari permulaannya, jiwa-jiwa yang setia telah membentuk jemaat Tuhan di dunia ini. Dalam setiap saat,
Tuhan telah mempunyai penjaganya, yang telah membawa suatu saksi yang setia kepada generasi di mana mereka hidup. Penjaga-penjaga ini memberikan pekabaran amaran. Bila mereka dipanggil untuk meletakkan baju jirah mereka, orang-orang lain mengambil pekerjaan itu. Allah membawa saksi-saksi ini ke dalam hubungan perjanjian dengan dirinya, mempersatukan jemaat di dunia ini dengan jemaat di dalam surga. Ia telah mengirimkan malaikatnya untuk melayani sidangnya, dan pintu neraka tidak sanggup menang terhadap umatnya. Selama abad-abad penganiayaan, pertentangan, dan kegelapan, Allah telah menunjang sidangnya. Tidak sesuatu awan telah jatuh atasnya yang ia tidak disediakan untuknya. Tidak sesuatu kekuatan yang menentang yang telah bangkit itu melawan pekerjaannya yang tidak dilihatnya. Semuanya telah terjadi sebagaimana telah dinubuatkannya. Ia tidak meninggalkan sidangnya, tetapi telah menemukan dalam deklarasi nubuatan apa yang akan terjadi, dan apa yang diilhamkan kepada nabi-nabi untuk diramalkan telah terjadi. Segala maksudnya akan digenapi, hukumnya disatukan dengan tahtanya, dan tidak ada kuasa kejahatan dapat membinasakannya. Kebenaran diilhamkan dan dijaga oleh Allah, dan itu akan menang atas segala pertentangan. Selama zaman kegelapan, kerohanian jemaat Allah telah menjadi sebuah kota yang didirikan di atas bukit. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, ajaran surga yang asli telah disingkapkan di dalamnya. Walaupun ia tampak lemah dan berkekurangan, namun jemaat adalah tumpuan tujuan di mana Allah memberikan perhatiannya yang sungguh-sungguh. Itulah pertunjukan rahmat-Nya. Dalamnya ia bersuka untuk menyatakan kuasanya untuk mengubah hati. Dengan apa? Tanya Kristus. Hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Markus 4 ayat 30. Ia tidak dapat menggunakan kerajaan-kerajaan dunia sebagai suatu persamaan. Dalam masyarakat, ia tidak mendapat apa-apa untuk membandingkannya. Kerajaan-kerajaan dunia memerintah oleh pengaruh kuasa jasmani. Tetapi dari kerajaan Kristus, tiap-tiap senjata jasmania, setiap alat paksaan akan ditiadakan. Kerajaan ini akan mengangkat dan memuliakan kemanusiaan. Jemaat Allah adalah istana hidup suci, diisi dengan berbagai-bagai pemberian dan diberkati dengan Roh Suci. Anggota-anggota akan mendapat kebahagiaan mereka dalam kebahagiaan orang-orang yang mereka tolong dan berkati. Ajaiblah pekerjaan yang Allah maksudkan untuk dilaksanakan melalui sidangnya, supaya namanya boleh dimuliakan. Suatu lukisan tentang pekerjaan ini diberikan dalam khayal Yehezkiel mengenai sungai penyembuhan. Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup akan berkeriapan di sana dan akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yehezkiel 47 ayat 8-12. Dari permulaannya Allah telah bekerja melalui umatnya untuk membawa berkat kepada dunia. Kepada bangsa Mesir kuno, Allah menjadikan Yusuf mata air kehidupan. Melalui ketulusan Yusuf, kehidupan segenap bangsa dilindungi. Melalui Daniel, Allah menyelamatkan kehidupan semua orang yang lalim di Babel. Dan kelepasan ini adalah sebagai sasaran pelajaran-pelajaran. Mereka melukiskan berkat rohani yang dipersembahkan kepada dunia oleh hubungan dengan Allah yang disembah oleh Yusuf dan Daniel. Masing-masing orang yang dalam hatinya Kristus tinggal akan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia, adalah pekerja bersama-sama dengan Allah membawa berkat bagi manusia. Sementara ia menerima dari Juru Selamat rahmat untuk dibagikan kepada orang lain, dari dirinya sendiri akan mengalir pasang dari kehidupan rohani.
Allah memilih Israel untuk menyatakan tabiatnya kepada manusia. Ia mengingini mereka untuk menjadi mata air kehidupan kepada dunia. Kepada mereka telah dipercayakan ramalan surga, kenyataan kehendak Allah. Pada hari-hari permulaan dari bangsa Israel, bangsa-bangsa dunia melalui praktik yang jahat telah kehilangan pengetahuan akan Allah. Mereka telah sekali mengenal Dia, tapi sebab mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dari hati mereka yang bodoh dan gelap. Roma 1 ayat 21. Meskipun demikian, dalam kemurahannya Allah tidak menghapus mereka. Ia merencanakan untuk memberikan kepada mereka suatu kesempatan untuk berkenalan dengan Dia melalui umat pilihannya. Melalui ajaran upacara pengorbanan, Kristus harus ditinggikan di hadapan segala bangsa, dan semua orang yang mau memandang kepadanya harus hidup. Kristus adalah dasar kehidupan orang Yahudi. Segenap cara dan simbol adalah nubuatan yang tersusun rapat dari Injil, suatu pengkajian dalam mana terikat janji-janji penebusan. Tetapi umat Israel lupa akan kesempatan mereka yang tinggi sebagai utusan Allah. Mereka melupakan Allah dan gagal untuk memenuhi tugas mereka yang suci. Berkat yang mereka terima tidak membawa berkat pada dunia. Segala kesempatan digunakan untuk kemuliaan diri sendiri. Mereka menutup diri dari dunia supaya menghindarkan pencobaan, pembatasan yang ditaruh oleh Allah pada pergaulan mereka dengan menyembah berhala, sebagai alat untuk menghalangi mereka dari menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia. Mereka gunakan untuk mendirikan dinding pemisah antara mereka sendiri dan bangsa-bangsa lain. Mereka merampok dari Allah pelayanan yang dituntutnya dari mereka, dan merampok dari manusia tuntunan rohani dan teladan yang suci. Imam-imam dan penguasa-penguasa terpaku dalam kebiasaan upacara. Mereka merasa puas dengan agama yang legalis, dan tidak mungkin mereka memberikan kepada orang lain kebenaran mereka sendiri sudah cukup. Dan tidak menginginkan suatu unsur yang baru harus dibawa ke dalam agama mereka. Kehendak yang baik dari Allah kepada manusia tidak mereka terima sebagai sesuatu yang terpisah dari diri mereka sendiri, tetapi mengaitkan itu dengan jasa mereka sendiri sebab pekerjaan mereka yang baik. Iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa tidak mendapat tempat bagi persatuan dengan agama orang Farisi yang terbuat dari upacara dan perintah manusia. Tentang Israel, Allah menyatakan, "Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon yang berbau busuk, pohon anggur liar." Yeremia 2 ayat 21. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Hosea 10 ayat 1. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagarnya sehingga kebun itu dimakan habis, dan merubuhkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Yesaya 5 ayat 3-7. Yang lemah tidak mau kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Yehezkiel 34 ayat 4. Para pemimpin Yahudi berpikir bahwa mereka terlalu bijaksana untuk mendapat petunjuk, terlalu benar untuk mendapat keselamatan,
terlalu terhormat untuk mendapat penghormatan yang datang dari Kristus. Juru selamat berbalik dari mereka dan mempercayakan kepada orang lain kesempatan yang telah mereka sia-siakan dan pekerjaan yang mereka telah remehkan. Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan, perkataannya harus ditegakkan. Kerajaan Kristus harus didirikan di dunia ini. Keselamatan Allah harus diketahui di kota-kota, di padang belantara, dan murid-murid itu dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang para pemimpin kaum Yahudi telah gagal untuk melakukannya. Demikianlah bacaan buku Kisah Para Rasul bab 1, maksud Allah bagi jemaatnya. Tuhan memberkati.